dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yunita Krismayana Saldika SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bekerja di SMA Kristen 1 Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman saya dalam mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Lokasi di mana praktik baik ini dilaksanakan adalah di SMA Swasta Kristen 1 Kalabahi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 11 IPS 1 SMA Kristen 1 Kalabahi pada mata pelajaran sosiologi melalui model pembelajaran problem based learning. Dalam pembelajaran, keberhasilan peserta didik belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internal adalah motivasi peserta didik itu sendiri, dan faktor eksternal misalnya guru, media pembelajaran, model pembelajaran, dan lingkungan belajar. Saat proses pembelajaran di kelas berlangsung, terlihat peserta didik asik bermain HP, mengobrol dengan temannya, bahkan ada yang mengantuk. Ini menandakan rendahnya motivasi peserta didik tersebut. Rendahnya motivasi belajar disebabkan karena beberapa hal, di antaranya yang pertama, kurangnya minat peserta didik untuk berkompetisi di antara mereka. Yang kedua, siswa belum memiliki cita-cita yang jelas. Yang ketiga, lingkungan keluarga yang kurang mendukung atau memotivasi peserta didik. Yang keempat, kurangnya variasi metode dan media pembelajaran oleh guru karena guru monoton dengan metode ceramah dan media yang kurang menarik minat peserta didik. Yang kelima, guru kurang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan yang keenam, guru kurang memahami dalam penerapan model pembelajaran inovatif, contohnya model pembelajaran problem based learning. Dari beberapa penyebab tersebut, yang paling berpengaruh adalah peran guru di dalam kelas, di mana guru kurang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan metode maupun pemilihan media pembelajaran di kelas. Selain itu, guru juga harus menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Praktik ini perlu untuk dibagikan karena hampir setiap guru mengalami permasalahan yang sama, sehingga dengan adanya praktik ini diharapkan dapat memotivasi diri sendiri dan juga dapat menjadi bahan referensi bagi guru yang lain untuk dapat berbuat yang terbaik bagi peserta didik. Praktik ini berupa praktik pembelajaran inovatif menggunakan model pembelajaran problem based learning. Karena dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik di dalam pembelajaran di kelas. Dalam pembelajaran menggunakan model PBL, peserta didik akan diperhadapkan pada permasalahan dunia nyata, sehingga ini dapat mendorong rasa ingin tahu peserta didik untuk mencari tahu solusi dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah merencanakan, melaksanakan, melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran di kelas. Pada tahap perencanaan, saya akan menyusun
RPP, LKPD, instrumen penilaian, kisi-kisi, soal, rubrik, dan juga menyiapkan media untuk pembelajaran. Tahap selanjutnya yaitu melakukan pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang didukung dengan media dan metode yang inovatif sehingga pembelajaran berpusat kepada siswa dan tidak berpusat kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Tahapan terakhir adalah memberikan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik pada materi. Selanjutnya, memberikan refleksi kepada peserta didik untuk menjadi bahan pertimbangan guru dalam melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, peserta didik tidak terbiasa menggunakan model pembelajaran ini, sehingga mereka menjadi kebingungan. Misalnya saja pada saat merumuskan masalah. Kemudian yang kedua, sebagian dari peserta didik tidak terbiasa atau aktif dalam berdiskusi atau berbicara. Yang ketiga yaitu keterbatasan fasilitas atau sarana dan prasarana dalam menerapkan praktik ini. Yang keempat adalah jam pembelajaran yang ditempatkan di jam-jam terakhir, di mana peserta didik sudah jenuh dan lelah karena pembelajaran di jam-jam sebelumnya. Yang kelima yaitu gangguan teknis, terutama terganggunya kamera karena kehabisan daya atau lowbat dan memori yang tidak cukup, sehingga kadang videonya harus terhenti karena kehabisan memori, atau videonya harus terhenti karena HP-nya sudah terlalu panas. Pihak-pihak yang terlibat selama melaksanakan praktik ini adalah saya sendiri selaku guru pengasuh mata pelajaran sosiologi, kemudian peserta didik yaitu peserta didik pada kelas 11 IPS 2, kemudian kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang positif kepada saya. Untuk menghadapi tantangan ini, beberapa langkah yang diambil yaitu yang pertama, berkoordinasi dengan rekan guru senior untuk mendapatkan informasi tambahan dan solusi terkait permasalahan yang saya temui di kelas dan pelaksanaan pembelajaran dengan model problem based learning. Yang kedua, berupaya mendesain pembelajaran dengan memilih metode, model, dan pendekatan serta media yang menarik minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning dengan pendekatan saintifik dan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Yang ketiga, mencari tempat dan jaringan internet yang memadai untuk menyiapkan material dan perangkat pembelajaran dengan mengedit dan mengunggah RPP serta video hasil rekaman pembelajaran. Yang keempat, bekerja sama dengan pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana, dan juga rekan sejawat untuk sebisa mungkin mempersiapkan fasilitas pembelajaran yang dipakai dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Dan yang kelima, menyiapkan handphone dengan baterai dan memori yang cukup. Silakan anak-anak lihat gambar yang ada di depan. Sudah lihat? Sudah. Ini ada dua gambar yang Ibu sandingkan di sini ya. Gambar yang pertama ini adalah gambar salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Alor, yaitu di SMA Negeri Kabola. Yang kedua ini salah satu sekolah yang ada di Jakarta, SMA Negeri 2 Jakarta. Anak-anak kira-kira anak-anak lihat perbandingan dari kedua gambar ini bagaimana? Apa yang kalian lihat dari gambar pertama dan gambar kedua ini? Gambar pertama kekurangan fasilitas dan ruangan kurang bagus.
Kemudian kedua bagus, fasilitas lengkap, ruangan bagus, terus ada AC lagi. ada AC lagi. Nah, ini salah satu bentuk dari kesenjangan sosial yang terjadi. Sekarang dari dua gambar ini yang merupakan permasalahan tentang kesenjangan sosial, kira-kira pertanyaan apa yang muncul dari benak anak-anak? Silakan Erna. Bagaimana upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Melani, silakan. Apa dampak dan adanya kesenjangan sosial? Ya, terima kasih Melani. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan ke gambar yang kedua, gambar dari permasalahan yang kedua. Nah, anak-anak lihat gambar apakah ini? Gambar timbangan. Gambar timbangan itu biasanya dia menunjukkan apa? Gambar timbangan. Nah, di sini gambar timbangan ini menunjukkan kepada ketidakadilan, di mana ketika salah satunya lebih berat, maka di situ ketidakadilan pasti terjadi. Apakah ada pertanyaan yang muncul di benak anak-anak terkait dengan gambar ini menyangkut dengan masalah ketidakadilan? Ada ini. Ya, silakan Rita. Apa yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan? Terima kasih Rita. Tepuk tangan dulu untuk Rita. Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan motivasi tersebut, penerapan model pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan media yang bervariasi seperti PowerPoint dan video pembelajaran sangat efektif dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Peserta didik merasa sangat senang dan bersemangat dalam pembelajaran. Hal ini terlihat jelas dari keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana semua peserta didik terlibat dalam mencari informasi untuk memecahkan masalah, baik secara individu maupun kelompok, dan mempresentasikan, sehingga tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dapat tercapai. Semua warga sekolah, terutama kepala sekolah, rekan guru, maupun peserta didik memberikan respon yang sangat baik. Rekan guru atau teman sejawat pun memberikan respon positif terhadap model pembelajaran yang diterapkan, sehingga mereka pun menjadi tertarik untuk menerapkan model pembelajaran ini pada pembelajaran mereka. Faktor penanda keberhasilan penerapan model pembelajaran dan strategi ini adalah kemauan guru untuk memulai dan melaksanakan, serta keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Upaya guru tidak akan berjalan dengan baik jika tanpa dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah, terutama kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat. Kegiatan praktik pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran inovatif ini juga sekaligus mengubah paradigma guru yang selama ini beranggapan bahwa guru yang mengajar adalah guru yang memberikan pembelajaran langsung secara monoton dengan ceramah, kemudian memberikan tugas. Guru haruslah berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran, sehingga membiasakan peserta didik untuk mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Peserta didik belajar melalui diskusi, kerjasama kelompok dalam menyelesaikan tugas, dan membuat karya, sehingga peserta didik antusias dalam belajar. Sehingga guru pun harus terus belajar dan berinovasi dengan menggunakan model pembelajaran yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Selama mengikuti pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Negeri Malang, saya mendapatkan banyak hal seperti ilmu baru, wawasan baru, dan pengalaman baru di dunia pendidikan, serta mendapatkan keluarga baru dari Sabang sampai Merauke yang walaupun kami tidak saling berjumpa, tetapi kami saling menolong dan saling menguatkan. Semoga dengan pendidikan profesi guru ini, kita semua menjadi guru yang profesional untuk membangun pendidikan di Indonesia tercinta. Salam sehat dan bahagia dari Alor.